Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini merupakan salah satu pengalaman dari narasumber. Yang kali ini berjudul 7 tahun terkena santet Tanah Karo. Nah, cerita pada kali ini ditulis oleh Manafila. Bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Cerita misteri kali ini mengisahkan tentang perjuangan seorang wanita, sebut saja namanya Sekar, agar terlepas dari pengaruh ilmu hitam dari Tanah Karo. Ya, Sekar telah 7 tahun menderita akibat santet Tanah Karo. Sudah 19 dukun sakti dan kiai pernah mencoba untuk mengeluarkan 3 makhluk gaib yang bersemayam dalam tubuh Sekar, tapi semuanya gagal. Penderitaannya berakhir setelah ia membangun rumah tangga sendiri. Dan inilah kisahnya penderitaan yang harus dilaluinya selama 7 tahun akibat keganasan ilmu santet dari dukun Batak paling sakti. Kisah ini bermula saat keluarganya, yaitu keluarganya Sekar pindah ke lingkungan Pondok Batuan, Tanjung Sari, Kota Medan. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2000 silam. Saat itu Sekar masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Di sekolah Sekar dipercaya sebagai sekretaris OSIS karena Sekar memang suka berorganisasi. Setelah 2 minggu tinggal di Tanjung Sari, Sekar berkenalan dengan seorang tetangganya. Sebut saja namanya Fani yang kemudian menjadi saudara angkatnya. Saat itu Fani sudah duduk di bangku kelas 2 SMA. Suatu hari Fani mengajak Sekar untuk bergabung di remaja masjid di lingkungan mereka, yaitu Ikatan Remaja Masjid atau IRMA Al-Kausar. Sekar mengikuti ajakan dan malam Kamis itu, Sekar sudah resmi menjadi anggota IRMA. Sekar pun berkenalan dengan para anggota IRMA yang lain. Sudah menjadi tradisi di IRMA, jika ada anak perempuan yang menjadi anggota, maka anggota laki-laki berusaha merebut hatinya, termasuk juga Sekar. Baru saja menjadi anggota IRMA, malam itu Sekar sudah diantar pulang ke rumah oleh banyak anak laki-laki. Sekar layaknya kembang desa. Setiap pulang dari masjid, anak laki-laki banyak yang mencoba mencari perhatian dengan mengantarkannya untuk pulang ke rumah. Namun Sekar tidak pernah menggubris mereka semua. Di antara anak laki-laki yang mencoba mengambil hatinya, ada seorang pemuda yang sebut saja namanya Wisnu. Ternyata diam-diam Wisnu telah jatuh cinta kepada Sekar. Wisnu memang anak orang yang terpandang. Ayahnya adalah mantan pejabat di salah satu instansi pemerintah. Tapi dari rumor yang beredar, ibunda Wisnu yang bahkan sudah pernah haji justru bersekutu dengan setan. Ibunya Wisnu yang kerap dipanggil Bu Haji ini kebetulan adalah teman pengajian Mama Sekar. Sejak saat itu, sudah 4 kali Wisnu mengirim surat cinta kepada Sekar. Sekar kaget bukan kepalang. Dia yang seharusnya menjadi sosok kakak, karena usianya yang jauh lebih tua ternyata memiliki maksud lain. Sekar pun menolaknya. Bukan karena Sekar tidak menyukainya, tapi usia Sekar saat itu masih terlalu dini untuk mengenal cinta. Ya, saat itu kan Sekar baru berusia 15 tahun. Rupanya ketertarikan Wisnu kepada Sekar telah diketahui oleh ibunya. Suatu hari Bu Haji memberikan makanan berupa gulai ikan kakap ke rumahnya. Awalnya tidak ada perasaan curiga sedikit pun dari Sekar sekeluarga. Mereka juga tidak menaruh curiga ketika Bu Haji berkali-kali membawakan makanan ke rumahnya. Anehnya, seminggu setelah pemberian makanan dari Bu Haji yang terakhir, Sekar justru sering teringat dengan membayangkan sosok Wisnu. Pemuda yang selalu dibenci itu entah kenapa membuatnya selalu ingin bertemu dengannya. Seminggu kemudian Wisnu menyatakan perasaannya lagi kepada Sekar melalui sepucuk surat. Kali ini Sekar tidak bisa menolaknya. Seluruh hati dan pikirannya seolah sudah dipenuhi olehnya. Sejak saat itu Wisnu sering menghubungi, bahkan hampir setiap malam menelepon.
Tapi Sekar tetap berpendirian agar jangan sampai keluarga Sekar tahu hubungan mereka, karena usia Sekar masih sangat belia. Untuk menerima telepon dari Wisnu pun Sekar harus sembunyi-sembunyi. Sekar terpaksa tidur di kamar belakang agar dapat menerima setiap panggilan telepon Wisnu. Karena rasa cinta Sekar yang mempuncak pada Wisnu, kegiatan belajarnya pun mulai terganggu. Orang tua Sekar pun tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Saat kelulusan SMP, prestasinya benar-benar menurun. Biasanya Sekar ranking pertama, sekarang turun ke ranking 3. Mamanya mulai merasa curiga dan berusaha mencari tahu sebabnya. Saat itu mamanya Sekar itu sangat berharap Sekar bisa diterima di SMA favorit di kota itu, yaitu SMA N1 Medan. Sekar pun menceritakan perasaan cintanya kepada Wisnu pada mamanya. Mendengar pengakuan Sekar, mama sangat terkejut dan tentu saja menentang keras. Sejak itu ponselnya Sekar itu disita oleh mamanya. Sekar dipingit tidak boleh ataupun tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah tanpa pengawalan dari orang tua. Sementara itu Wisnu dan ibunya akhirnya tahu sikap kedua orang tuanya Sekar. Rupanya Bu Haji merasa dendam dengan keputusan kedua orang tuanya Sekar. Suatu hari mulai terjadi sesuatu yang aneh. Melalui perantara temannya, Wisnu menyampaikan surat yang isinya adalah memutuskan hubungan mereka. Mendengar keputusannya yang tiba-tiba Sekar sangat terkejut. Hatinya tentu saja terasa hancur. Padahal hubungan mereka saat itu hanya seperti cinta monyet. Tapi entah kenapa saat itu Sekar seperti telah kehilangan orang yang paling berarti dalam hidupnya. Sekar selalu teringat dengannya. Lebih parahnya lagi, Sekar jadi terbiasa meninggalkan sholat. Sekar juga mulai kehilangan gairah untuk hidup. Semua keluarganya termasuk Fani merasa heran dengan keadaan Sekar hidup. Kedua orang tuanya pun mulai merasa curiga. Mereka lalu membawa Sekar ke orang pintar di kawasan Polonia Medan. Menurut paranormal tersebut, Sekar terkena daya pelet. Dan setelah meminum air putih yang telah dicampi-campi, keadaannya berangsur-angsur membaik. Sekar pun mulai melupakan Wisnu. Ia pikir segalanya telah berakhir dan Sekar dapat memulai hidup yang baru. Ternyata Sekar salah. Tanpa disangka-sangka, saat perayaan ulang tahunnya yang ke-17, Wisnu dan Bu Haji muncul sebagai tamu tidak diundang dalam pesta mereka. Wisnu memberikan kue ulang tahun untuknya, sedangkan Bu Haji memberikan hadiah berupa bahan kain dan satu gelang perak. Karena khawatir terjadi hal buruk, semua pemberian itu tidak ia sentuh. Kue pemberian Wisnu diberikan kepada orang lain, sedangkan bahan kain untuk membuat baju dan gelangnya dibakar oleh kedua orang tuanya. Saat Sekar menginjak kelas 3 SMA, Sekar akrab dengan Rino, seorang siswa yang merupakan anggota band di sekolah. Benih-benih cinta pun kemudian tumbuh. Mungkin karena itu Sekar jadi semangat dan termotivasi belajar. Rupanya hubungan dengan Rino tercium oleh ibunya Wisnu. Wanita yang akrab disapa Bu Haji itu kembali membuat ulah. Dan kali ini ia dibantu dukunnya, dan akibatnya Sekar sering jatuh pingsan di sekolah. Sudah tidak terhitung lagi berapa kali Sekar mengalami hal ini. Sekar bahkan pernah dibawa pihak sekolah ke salah satu rumah sakit di kota Medan untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan dokter menyatakan Sekar tidak mengidap penyakit apapun. Karena kejadian ini, orang tuanya kembali mengajak Sekar ke tempat Pak Syaroni, paranormal yang dulu pernah menyembuhkan Sekar dari ilmu pilat Wisnu. Pak Syaroni ini bilang, Sekar kembali terkena pelet. Menurut dia, peletnya itu berasal dari makanan, pakaian, dan juga benda-benda lainnya yang Sekar terima dari si pengirim pelet melalui perantara orang lain. Tapi syukurlah saat itu Pak Syaroni kembali menyembuhkan Sekar. Setelah kelulusan SMA, Sekar berpisah dari Rino. Dia melanjutkan kuliahnya di UGM Yogyakarta. Sedangkan Sekar diterima di salah satu universitas negeri di kota lain. Saat perkuliahan telah menginjak semester 2,
Sekar sering kerasukan makhluk halus. Awalnya pada suatu malam Sekar melihat sosok kuntilanak yang sedang berjalan di depan kamarnya. Keesokan paginya Sekar menemukan kotoran manusia persis di sebelah jendela kamarnya. Nampaknya ada yang sengaja meletakkannya di sana, tapi ya Sekar tidak menaruh curiga siapa yang melakukannya itu. Ya tidak mau ambil pusing. Pukul 2 siang Sekar kembali kerasukan. Saat itu pikirannya tertuju pada sosok Wisnu. Anehnya, saat tidak sadarkan diri, Sekar tertawa seperti kuntilanak. Bahkan Sekar terkadang berbicara dalam bahasa Cina yang tidak bisa dipahami. Beberapa hari setelahnya Sekar bertingkah seperti seekor ular. Memang sebelum kerasukan itu Sekar seperti melihat seekor ular berwarna hijau dan berukuran panjang. Tidak hanya itu, di waktu yang lain Sekar juga mengeluarkan suara beku ganjang, hantu khas Tanah Karo. Sangat menakutkan sekali. Sejak saat itu hari-harinya ditemani kerasukan makhluk halus. Suatu hari setelah Idul Fitri, Sekar kemudian bersilaturahmi ke rumah nenek di bilangan Tanjung Mulia, Kota Medan. Dan di sana Sekar kembali diganggu makhluk gaib tersebut. Untungnya neneknya Sekar itu punya pegangan ilmu gaib. Saat keluarganya Sekar turun dari mobil, Sekar tidak bisa keluar dari mobil. Badannya terasa sangat berat, bahkan untuk sekedar berjalan. Sepertinya makhluk-makhluk gaib itu tahu kalau Sekar akan singgah di rumah orang yang berilmu tinggi. Papanya pun lantas menggendong Sekar. Anehnya saat memasuki rumah nenek, tiba-tiba Sekar tertawa cekikikan seperti kuntilanak. Nenek yang paham keadaannya mencoba berkomunikasi dengan makhluk yang bersemayam dalam tubuhnya. "Kenapa kamu masuk ke dalam tubuhnya?" Sekar lalu meronta-ronta seperti sedang kesakitan. Nenek pun melanjutkan pertanyaannya. "Siapa yang menyuruhmu?" Sang makhluk gaib menjawab singkat, "Bu Haji." "Dari mana asalmu?" Dengan tegas makhluk itu menjawab, "Aku datang dari Tanah Karo." "Apa tujuanmu?" tanya nenek sambil matanya melotot. "Aku akan menghancurkan hidupnya." Bu Haji dendam. "Makanya jadi perempuan jangan sombong," kata sang makhluk gaib, karena dia tidak mau menerima cinta dari anak Bu Haji. Nenek mencoba mengorek keterangan darinya. "Lalu kau ini siapa?" tanya nenek. "Aku Beku Ganjang, suruhan Bu Haji," jawabnya dengan lantang. Mendengar dialog nenek dengan makhluk yang merasuki tubuh Sekar, semua keluarganya sangat terkejut. Mamanya Sekar pun menangis. Terbukti sudah dugaan orang tuanya Sekar. Bapak Bu Haji lah biang keladinya. Nenek mengeluarkan makhluk tersebut secara paksa dengan sebilah keris keramat miliknya. Sang Beku Ganjang dan kuntilanak yang ada dalam tubuh Sekar menjerit keras. Sejurus kemudian mereka pun pergi dari tubuh Sekar dan Sekar tersadar kembali. Sialnya saat perjalanan pulang dari rumah nenek, Sekar kembali kerasukan. Papa mentelepon nenek dan menjelaskan keadaannya. Beliau menyarankan Sekar dibawa ke tempat Buya, seorang guru ngaji di daerah Polonia. Di sana Buya berusaha mengeluarkan makhluk-makhluk itu lagi. Ketika ditanya oleh Buya, lagi-lagi jawabannya sama persis, yakni Bu Haji pelakunya. Setelah disembuhkan oleh Buya, Sekar pingsan sampai keesokan harinya. Buya kemudian memberikan sebuah cincin untuk pegangan. Karena masih dalam suasana lebaran, keesokan harinya Sekar kembali diajak bersilaturahmi ke tempat keluarga Mama di Diski Binjai. Di siang hari yang terik setelah azan zuhur, Sekar kerasukan lagi. Sekar kembali diobati oleh seorang dukun wanita yang kebetulan bertempat tinggal di daerah sana. Orang itu pun menyuruh Sekar agar besok ia mandi kembang. Tidak lupa menyediakan benang 7 warna dan juga kembang 7 rupa. Benang tersebut kemudian dirajah untuk diletakkan di pinggangnya. Benang tersebut tidak boleh dilepas atau tidak boleh dibuka sebelum kau menikah, suruh sang orang pintar. Dia juga mengingatkan
Jika keluarga Bu Haji memberikan makanan atau barang dalam bentuk apapun, maka jangan sekali-kali diterima. Setelah diobati orang pintar itu, Sekar memang sembuh, dan setelah liburan panjang berakhir, Sekar pun kembali ke kota tempatnya kuliah. Singkat ceritanya, menjelang semester 4, ada seorang laki-laki yang suka pada Sekar. Namanya sebut saja Hilmi. Saat Hilmi menyatakan perasaannya pada Sekar, beberapa saat kemudian Sekar kerasukan lagi. Bahkan saat Hilmi mengunjunginya ke kosan tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Sekar mengusir Hilmi. Sekar pun kembali diobati oleh orang pintar. Kali ini yang mengobati adalah Bu Siti, seorang ibu dari teman kuliahnya yang kebetulan biasa mengobati orang-orang kerasukan. Bu Siti menyuruh keluarga Sekar membuka tali benang yang ada di pinggangnya berikut cincin yang diberikan Buya tempo hari. Alasannya benda-benda tersebut justru mengikat makhluk-makhluk halus tetap berada di tubuhnya. Sayangnya setelah kedua benda itu dilepaskan dari tubuh Sekar, justru penyakitnya itu semakin parah. Sekar lebih sering kerasukan lagi selama 1 minggu. Selama itu sudah 9 orang pintar yang mencoba mengobatinya dengan berbagai cara, namun tidak ada yang berhasil. Sampai akhirnya Tante Erni menemukan orang pintar di pedalaman hutan yang jauh dari kota. Orang tersebut menyuruh mamanya Sekar untuk mengambil kopi pahit, bawang putih, dan daun kelor untuk dimandikan ke sekujur tubuhnya Sekar. Pada saat mengobati Sekar, orang pintar ini mendapat serangan bertubi-tubi dari makhluk halus tersebut yang bersemayam di tubuh Sekar. Saat itu juga kedua orang tuanya Sekar disuruh berzikir semalam suntuk membantu pengobatannya. Katanya kalau mendengar bisikan atau sesuatu yang aneh jangan dihiraukan, agar pengobatan Sekar benar-benar berhasil. Sekitar pukul 2 dini hari, kedua orang tuanya Sekar mendengar suara letupan di atap rumah. Namun ya mereka tetap berzikir. Seiring dengan suara letupan tadi, orang pintar yang mengobati juga mendapatkan hantaman sehingga dadanya mendadak sakit. Keesokan harinya orang pintar itu mencari benang 7 warna. Dia juga menyiapkan bunga macam kerah, 7 bunga macam bunga, ya, dan juga daun jengkol. Semuanya digunakan untuk memandikan Sekar. Setelah pengobatan itu, Sekar sembuh dan bisa kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. 5 bulan kemudian Sekar berkenalan dengan seorang calon dokter, sebut saja namanya Fahmi. Begitu gembiranya Sekar tatkala dia berniat melamarnya. Namun saat Fahmi mau melamar, banyak halangan yang menghalang ataupun menghadang sehingga orang tuanya tidak mengizinkan hubungan Sekar dengan Fahmi. Karena kecewa, Sekar histeris hingga jatuh pingsan. Tekanan darahnya turun drastis ke angka 40. Semua dokter yang merawat pun terkejut. Mereka tidak menyangka dengan tekanan darah yang sangat rendah itu, Sekar ternyata masih bisa bertahan hidup, bahkan kemudian sehat kembali. Kejadian aneh tidak berhenti sampai di situ. Saat Sekar menjadi panitia ospek di kampus, Sekar kembali kerasukan. Sekar dibawa pulang ke rumah oleh teman-temannya. Di rumah selama 3 hari berturut-turut, Sekar kerasukan sampai akhirnya keluarganya Sekar kembali memanggil orang pintar di pedalaman yang pernah mengobatinya beberapa waktu lalu. Namun kali ini beliau tidak berhasil membantunya ataupun membuatnya sembuh. Orang tuanya Sekar pun mencoba mencari orang pintar lainnya, namun juga tidak kunjung sembuh. Di kota Medan, Sekar diobati oleh Pak Sabirin yang tinggal di bilangan Tanjung Sari. Oleh Pak Sabirin, Sekar dimandikan dengan kembang macam kerah selama 3 hari berturut-turut. Setelah ritual itu digelar, Pak Sabirin pun mencoba mengeluarkan makhluk jahat yang bersemayam di tubuhnya. Makhluk yang telah mendarah daging tersebut berupa siluman ular. Kedua orang tuanya Sekar pun turut menyaksikan proses mengeluarkan makhluk itu. 3 hari kemudian Sekar kembali diobati oleh Pak Sabirin. Di dalam ataupun di malam terakhir setelah mandi, orang tuanya diperintahkan untuk berjaga agar Sekar tidak disetubuhi oleh beku ganja. Saat itu antara sadar dan tidak, tiba-tiba pandangannya menjadi gelap, seolah ada sesuatu yang menindihnya dan astagfirullah.
Sekar melihat sosok makhluk itu yang sangat-sangat menakutkan. Tubuhnya hitam berbulu dan dia berusaha menindihnya. Sekar pun menjerit dan berteriak, "Jangan, jangan!" Teriakan itu membuat cemas kedua orang tuanya. Mereka membaca ayat kursi berulang-ulang kali untuk melindunginya. Sekar pun terjaga dan tidak tidur sampai pagi. Keesokan harinya mereka kembali datang ke rumah Pak Sabirin. Kali ini mereka pun akan melakukan ritual pengusiran Beku Ganjang. Sang Beku Ganjang itu mencoba melawan Pak Sabirin, dan aku tidak akan pergi dari sini. Aku tidak mau pergi karena aku telah diberi makan oleh majikanku, tolak sang makhluk itu. Siapa majikanmu? Tanya Pak Sabirin, dan aku sudah melakukan kontrak dengan Bu Haji. Kalau aku pergi dari tubuh anak ini, maka aku akan mati. Tetapi sebaliknya, jika aku bertahan dalam tubuh anak ini, maka dia tidak akan bertahan hidup lama, kata Beku Ganjang. Tiba-tiba suara Sekar mendadak berubah menjadi suara seorang perempuan. Sebenarnya aku kasihan dengan anak ini. Hidupnya terombang-ambing, bahkan terancam mati. Jodohnya sudah tertutup. Inilah perjanjian kami dengan majikan kami, ujar kuntilanak itu sambil terus tertawa. Mendengar pengakuan dua makhluk tak kasat mata ini, Pak Sabirin tertawa soal mengejek mereka. Banyak kali cakap kau ini, katanya dengan logat medannya. Cepatlah kau pergi atau aku keluarkan kau dengan paksa. Beku Ganjang pun menolak dan berkata, aku tidak akan keluar. Aku selamanya akan ada dalam tubuh anak ini. Mendengar ancaman itu, Pak Sabirin kemudian menyangkal. Dasar makhluk bodoh. Sebentar lagi majikanmu jatuh miskin dan melarat akibat perbuatannya sendiri, dan kau tidak akan diberi makan olehnya lagi. Santet yang ada di tubuh anak ini akan kukembalikan kepadanya. Akhirnya Pak Sabirin berhasil mengeluarkan dua makhluk tersebut. Alhamdulillah Sekar pun kembali pulih. Sekar dapat mengikuti ritual mandi kembang selama 3 hari. Di hari keempat, Sekar kembali datang ke tempat Pak Sabirin untuk mencabut pengaruh santet. Bu Haji menggunakan media foto anak ini dan sebuah boneka kecil. Jelas Pak Sabirin kepada keluarganya Sekar. Santet apa yang melanda putri saya? Tanya Mama, dan Pak Sabirin menjelaskan, inilah yang namanya santet polong. Makhluk-makhluk ini memang sudah mendarah daging dalam tubuh anak ibu. Kalaupun sembuh, dia rentan karena santet, pelet, dan sejenisnya. Kecuali pagar dirinya cukup, rajin sholat, dan meminta perlindungan kepada Allah. Akhirnya Sekar terbebas dari ilmu santet. Ia setelah memorak-porandakan hidupnya selama 7 tahun itu. Bu Haji kini hidupnya melarat, banyak sekali musibah yang menimpa keluarganya. Kabarnya Bu Haji pun sering jatuh sakit, dan sekarang Sekar pun telah hidup berumah tangga. Sekar menikah di penghujung tahun 2007 lalu. Dengan demikian, tepat 7 tahun Sekar dalam nestapa akibat kekuatan santet polong. Suaminya adalah seorang ustadz. Dia senantiasa membimbingnya untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun tengah berbahagia menanti kelahiran sang buah hati. Dengan sehat dan banyak membaca Al-Quran, semua masalah yang menimpa diriku sudah dapat kulalui. Demikianlah akhir kisah 7 tahun menderita akibat santet tanah karo. Seperti kata pepatah, barang siapa yang menanam maka dia akan yang menuai hasilnya. Sekecil biji saroh pun, perbuatan manusia yang disayang Allah akan membalasnya. Setiap perbuatan buruk atau perbuatan jahat pasti akan mendapatkan karmanya sendiri. Itulah kenyataan yang terjadi di dalam kisah ini. Allah tidak akan tinggal diam melihat manusia menzolimi sesamanya. Apalagi jika sampai melakukan perjanjian dan bersekutu dengan setan. Semoga kita semua dapat bercermin dari kejadian ini dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan amin. Amin ya rabbal alamin. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik-baik kalian ambil, yang buruk kalian tentunya buang jauh-jauh ya teman-teman. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Nah,
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.